Selamat pagi Bu Cica. Sekarang saya akan menunjukkan resensi terhadap buku non-fiksi yang sudah saya baca. Ini buku yang saya baca, yaitu buku Bung Tomo, Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November. Judulnya Bung Tomo, penulisnya adalah Abdul Wahid, penerbitnya Laksana, tahun terbit 2019, dan tebal buku 312 halaman. Buku ini menceritakan tentang Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo, adalah seorang nasionalis yang ingin mati-matian membela tanah airnya. Ia tak hanya tokoh dalam perang melawan penjajah, pemuda kelahiran Surabaya 3 Oktober 1920. Ini pernah menjadi jurnalis dan aktif dalam kelompok politik dan sosial. Sutomo tumbuh di keluarga yang menghargai pendidikan. Rumahnya Sutomo kecil sudah kerap menyatakan pendapat dan bicara terus terang. Sayangnya pada usia 12 tahun ia tak bisa melanjutkan pendidikan di Mulo. Pendidikan setara sekolah menengah pertama lantaran dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Tentu ini dia paling dikenal dengan peranan dalam pertempuran Surabaya pada Oktober dan November 1945. Waktu itu pada masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, suasana di Surabaya mencengkam setelah Jepang menyerah kepada sekutu tentara Inggris yang tergabung datang ke Surabaya bersama dengan tentara NICA. Misi tentara sekutu ini adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Namun diam-diam mereka juga punya niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan pemerintah Belanda, sesuatu yang membuat jarang rakyat Indonesia di Surabaya. Sebagai bangsa yang sudah menyatakan diri mereka, harga diri rakyat Indonesia di Surabaya seolah terinjak-injak ketika pada 18 September 1945 Belanda mengibarkan bendera negaranya di Hotel Yamato. Bentuk perlawanan rakyat disobeknya kain biru pada bendera itu hingga hanya merah dan putih yang tersisa. Suasana terus menerus sampai pada 30 Oktober 1945. Pemimpin Inggris Brigadir Jenderal Malabi terbunuh karena tembakan seorang pemuda Indonesia. Situasi ini memancing konflik yang lebih runcing. Inggris mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata pada 10 November. Tetapi ini dianggapi lagi dengan perlawanan. Inilah puncak pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo terus mengeluarkan semakin rakyat untuk menentang penjajah. Ia menerjakan orasi yang petilannya kita kenal sampai sekarang. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Kata-kata itu terus memantulkan keberanian pada para pejuang. Puncak pertempuran itu yang terjadi pada 10 November. Kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih Bu Cica karena sudah mendengarkan resensi saya.